pada saat itu kita dirikanlah sebuah perusahaan namanya PT Radio Start Serasi Suara. Kenapa itu namanya gitu kan? Kenapa Start gitu ya? Berani kita mendirikan itu, kita patungan gitu ya. Ada saya, ada Romi Hidayat, kemudian waktu itu ada Pak Sekda namanya almarhum Aswar Indra. Kita ajak untuk mensupport kita dari sisi pemerintahan gitu kan. Lalu ada Edi Anwar, kitalah yang jadi komisaris namanya. Termasuk problem itu siaran duet gitu. Tapi kata orang Mandailing merceleng gitu. Tapi kalau ketika on air akrab. Nyambung. Itu gimana gitu. ceritanya? 17 tahun Star FM menyala dan menginspirasi. 102,6 FM Serasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Sahabat Start FM, kita masih di program spesial 17 tahun Radio Start FM. Menyala dan menginspirasi. Tentunya ya sahabat Start FM, di segmen kali ini paling spesial ya di antara segmen-segmen di antara yang sudah kita lewati ya. Di antara segmen-segmen sebelum ini paling spesial banget karena memang kita menghadirkan langsung asik. Seorang yang utama nih yang utama ada di Start FM ya. Ini nomor satu nih ya. Kalau di Kabupaten Mandailing Natal ada nomor satunya. Ya. Kalau di Start FM ada juga nomor satunya ya. Ini tuh banding-bandingnya itu lah ya. Iya, mirip-mirip lah ya. Sama-sama nomor satu ya. Karena memang nomor satu nih di hati kita juga. Yuk sahabat Start FM, kita kali ini akan berbincang langsung bersama direktur kita ya, Bapak Horin Fasla Siregar, sekaligus ownernya Radio Start FM ya. Ini utama nih. Mungkin sahabat Start FM semuanya juga penasaran ya sama kita juga ya. Kita mau tanya-tanya langsung nih kayaknya ke Pak Direktur ya. Mungkin kita penasaran nih Pak, rasa penasaran kita gitu. Apa sih sebenarnya yang menginspirasi Bapak gitu sehingga hadirnya sebuah radio ini, karena kadang kita mikir sekarang ini gitu ya, kalau dulu memang masih eksis banget ya radio gitu kan. Mungkin yang menginspirasi Bapak gitu pertama kali kenapa ngebet banget pengen diriin radio ini gitu. Kenapa harus radio gitu kan, kenapa gak usaha yang lain aja gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk semua sahabat di Start FM yang luar biasa. Hari ini memang hari yang istimewa bagi kita. 15 Mei ini adalah suatu tanggal yang luar biasa bagi perjalanan sebuah perusahaan media gitu ya. Nah, tadi pertanyaannya kenapa yang menginspirasi gitu, menginisiasi gitu. Menginisiasi gitu. Nah, pertama kebetulan secara pribadi saya memang setelah lulus sekolah sekolah SMP, SD, saya melanjutkan ke Jakarta gitu ya. Nah, di Jakarta memang ngetren banget ya radio FM gitu. Jadi sehari-hari kita berhubungan hubungan pada saat hiburan pada saat itu ngetrennya itu anak muda dan segala macam di FM gitu. Jadi saya berpikir ini sebenarnya untuk mendirikan belum. Saya sekolah di sana, begitu selesai sekolah pulang kampung gitu ya. Setelah bergelutlah di Jakarta beberapa puluh tahun istilahnya, kembali di tahun 1995. Saya kembali ke sini karena memang saya orang yang suka mendengarkan radio pada situ. Di tahun 1995 di bukan kabupaten, kita masih kecamatan Kecamatan Panyabungan sudah ada radio di sini, tapi berada di AM gitu ya, Radio Aldino Perkasa gitu ya. Jadi Radio Aldino Perkasa kebetulan saya pulang bergabung kan, saya bergabung di situ, saya siaran gitu ya beberapa tahun. Lalu tahun 95 juga pertama di kabupaten di Padang Sidimpuan, Tapan Selatan ada berdiri sebuah radio FM pertama gitu. Saya tahu itu kan, saya tahu kebetulan ke Sidimpuan, saya tahu wah ini asik nih gitu ya. Saya coba untuk melamar pekerjaan jadi penyiar, diterima gitu. Ini masih melamar pekerjaan ya. Diterima gitu. Nah, diterima jadi penyiar di situ ya, bergelutlah beberapa tahun, tidak sempat 1 tahun kalau di Sidimpuan gitu. Jadi seiring perjalanan itu reformasi, kebetulan di reformasi lalu kabupaten ini Tapanuli Selatan mekar dia, mekar untuk Kabupaten Mandailing Natal. Jadi ada
peluang, ada momen itu pas banget untuk melengkapi, katakanlah begitu, kebutuhan dari sebuah daerah baru, otonom baru namanya, gitu kan. Dari sisi medianya, misalnya untuk menyampaikan dan menyebarluaskan informasi. Jadi peluang itu kita tangkap. Ada beberapa teman, saya kan ada Pak Akhir namanya, Pak Herudin Nasution, kemudian Pak Rajab Said, itu mereka bertemu kita. Kenapa peluang media ini tidak kita ambil gitu? Oh ya, kita ambil gitu ya. Akhirnya saya survei gitu, saya survei ke Medan di beberapa radio di sana bagaimana peluang, tantangan gitu kan. Ketemu saya sama Pak Yuyun Perdana namanya, beliau sekarang udah almarhum. Dia itu manajer dari sebuah perusahaan radio di Medan. Bincang-bincang, ketemu sama teknisi. Ketemu sama teknisi yaitu almarhum sekarang Bang Samsul Siregar, bincang-bincang. Akhirnya kita berani mendirikan radio. Nah itu terinspirasinya seiring dengan kebutuhan momen untuk menyampaikan informasi di Kabupaten Mengantar. Di era tahun 95, lalu di tahun 99 itu masih ngetren banget. Di tahun 2000 kita dirikan sebuah perusahaan. Tahun 2000, tapi belum Start FM. Belum Start FM ya, belum. Pak. Masih pokoknya perusahaan yang udah berdiri. Perusahaan radio kita dirikan. Saya, Pak Akhirudin, itu kami mendirikan sebuah radio namanya Madinah Suara Sere, yaitu Mas FM gitu ya. Itu perjalanannya beberapa tahun, terjadi pengalihan kepemilikan. Saya ketemu dengan orang-orang kreatif gitu. Nah, terinspirasinya di samping kebutuhan sebuah daerah bahwa media itu penting, apalagi kabupaten ini baru mekar, ya, tentu perlu sinergitas dengan pemerintah untuk menyampaikan informasi, kebijakan pemerintah, kemudian apa yang disampaikan sekaligus menampung aspirasi dari masyarakat. Karena waktu itu juga kita buka program SMS online namanya waktu itu. Jadi apa keluhan masyarakat itu lewat SMS itu lalu kita sampaikan kepada pemerintah. Itu juga penting pada saat itu karena medianya belum sedahsyat sekarang ini gitu kan. Baru SMS belum WA dan lain segala macam. Kemudian saya berhenti dari Mas FM waktu itu. Saya didatangi terus oleh sekelompok anak muda. Mereka yang pertama mendorong untuk mendirikan sebuah perusahaan. Itu dia. Ada Hendra namanya, ada Ria, ada Ian Danwarta, ada Ari DJ, kemudian ada siapa namanya? Pokoknya banyak lah kelompok-kelompok anak muda pada saat itu. Gak bisa bang, kita harus dirikan lagi. Ada Erwin Tampas namanya juga. Itulah dengan dorongan, support dari mereka biar apapun ceritanya kita harus dirikan. Memang anak muda ini anak muda banget. Kita nggak punya budget, nggak apa-apa, kita patungan berapa aja gitu, semuanya nggak dibayar katanya. Loh, yang dibayar yang mananya? Kalau peralatannya itu, misalnya sistem audionya dan segala macam itu kan dibayar gitu, enggak? Iya, itu yang perlu abang pikirkan gitu. Jadi itu ceritanya gitu. Apapun ceritanya, biar kami nggak dibayar gitu. Benar nih, yang penting kan lepas maksi gitu ya. Oh, kalau sekedar maksi oke gitu ya. Maksi tau gak sih apa sih maksi gitu? Apa? Makan siang. Generasi Gen Z nggak tahu. Nggak tahu generasi dia Z gitu ya. Kalau Gen Z udah agak-agak Inggris dikit nih. Maksi dulu bang katanya kan. Oh iya gitu ya. Gitu. Yang penting oke, kalau begitu saya mau gitu ya. Ya kita kumpul, kita kita analisa, kita konsep, estimasinya seperti apa, peluangnya seperti apa gitu ya. Tahun 2007 memang estimasi kita untuk ekspansi dari sebuah perusahaan itu memang sangat berpeluang gitu. Tapi kan ternyata di tengah ini gempuran digitalisasi ini yang luar biasa gitu kan. Kita penyot dibuatnya gitu kan. Nah, pada saat itu kita dirikanlah sebuah perusahaan namanya PT Radio Start Serasi Suara. Kenapa itu namanya gitu kan? Kenapa Start gitu ya?
Kalau start berarti kan nggak pernah finish gitu ya, awal. Start awal terus Di awal gitu ya. terus gitu ya. Nah tapi kan ya secara harfiahnya memang begitu. Esensi dari start itu sebenarnya adalah stasiun art ya. Artinya tempat kita ngumpul orang-orang yang punya kreativitas seni gitu. Karena memang berbagai latar kita pada saat itu, ada yang memang jago nyanyi, ada yang bisa main musik, ada programmer gitu kan, ada desainer gitu kan. Memang sangat komplit lah itu, sangat komplit gitu ya. Artinya semua mendukung dari sebuah perusahaan entertain gitu ya, sebuah media pada saat itu. Lalu kita berani kita mendirikan itu, kita patungan gitu ya. Ada saya, ada Romi Hidayat, kemudian waktu itu ada Pak Sekda namanya almarhum Azwar Indra. Kita ajak untuk mensupport kita dari sisi pemerintahan gitu kan. Lalu ada Edi Anwar, nah, ini adalah kita lah yang jadi komisaris namanya di perusahaan ini, komisarisnya. Lalu di struktur eksekutifnya ya direktur gitu ya, direktur utama ya, itulah semua jajarannya sehingga pada perangkat pelaksanaannya. Pertama kita on air kita ambillah tanggal 15 ini Mei. ya Pak. 15 Mei bukan karena ada catatan khusus, enggak sebenarnya tidak, hanya karena lebih mudah diingat. 15 Mei itu berarti kan 15.5 gitu ya, 2007 gitu. Kalau seandainya 17 2007 itu kelamaan gitu ya, dari Mei sampai bulan Juli gitu ya. Kalau mau ngambil tanggal spesial gitu ya Pak. Ya kelamaan gitu. Ya nggak apa-apa lah gitu. Kita dirikan, kita on air pertama, alhamdulillah saat itu langsung oleh Pak Bupati, Pak almarhum Haji Amrul Daulay. Sangat besar support beliau, sangat kuat, dan mengucapkan terima kasih untuk kita karena dia mengapresiasi betul ada sekelompok kita lah, anak-anak muda ini yang berani mendirikan sebuah media pada saat itu dengan investasi yang lumayan ya. Katakanlah di 2007 itu kita udah menginvest ratusan juta gitu, belum miliar sih, ratusan juta. Ini usia anak muda nih. Di usia anak muda tuh udah berani invest ratusan juta. Iya, ngeri gitu. juga ya. Tapi luar biasa loh. Pada saat itu komisionernya banyak nih, pemegang sahamnya banyak. Tapi sekarang sudah pribadi nih. Ini udah nggak bagi-bagi lagi ini. Ini nggak bagi-bagi lagi. Kalau ada yang mau tanam saham nggak Boleh lagi, masih boleh nih gitu. Masih boleh ya. Masih boleh di share gitu. Jadi sampai ke 17 tahun ini nih Pak ya, udah 17 tahun nih kita nih gitu. Apa namanya, sempat kepikiran gak sih Pak gitu, bakalan sampai ke titik ini gitu? Iya, sebenarnya kepikirannya tidak ujuk-ujuk kepikir begitu saja, tidak. Kita itu menanamkan, meyakinkan di ini seterusnya gitu ya, sepanjang. Dan kita yakin bahwa media radio ini tidak akan mati gitu ya, meskipun gempor oleh serangan ini media sosial gitu kan, oleh digital sekarang. Tapi kan kita tuh harus berani mengikuti mengikuti perkembangan zaman digital sekarang ya. Digital juga, radio juga bisa di streaming kita ada gitu kan, bisa diakses di mana-mana, nggak ada batas, nggak ada batas ruang gitu kan. Di media sosial kita ada gitu. Jadi kita ikuti saya. Maka kita meyakini radio ini masih ada di hati. Maka kita mengambil tagline motto kita tuh satu kata penuh makna, pasti selalu di hati. Ini dalam nih. Bukan ngena banget. Iya, pasti selalu di hati itu bukan paslah gitu. Orang sih cuma menghubung-hubungkan saja. Tapi pasti itu, ini pasti selalu di hati. Sebenarnya kita berpikirnya waktu itu mendirikan sebuah media radio elektronik ini, apa yang kita ucapkan itu bermakna gitu ya. Satu kata pun saja gitu ya, harus penuh maknanya gitu ya. Jadi dia kalau sudah penuh makna, kita meyakini kita pasti berada di hati para pendengar kita. Inilah support yang luar biasa, inilah yang meyakini kita hingga kita berada pada usia 17 tahun ini. Jadi kalau agak kita ragu atau ngambang atau lagi banyak tantangan, ya udah kita kembalikan saja bahwa kita ini masih tetap berada di hati masyarakat dimanapun. Dulu kita memang lokal gitu kan. Dulu kita hanya sekitaran sejauh mana
jangkauan dari frekuensi gitu ya. Pemancar gitu ya Pak. Pemancar. Jadi ya tantangannya semakin ketat juga karena kita saingannya global sekarang. Iya. Nah sekarang kita sudah bersaing dengan radio. Kita nggak pernah berpikir waktu itu bakal sejajar atau bakal bersaing dengan KIS FM yang di Jakarta, yang di Medan, bahkan internasional gitu. Dari Jakarta gitu atau radio-radio yang berada di daerah-daerah lain, kita nggak pernah berpikir waktu itu. Tapi kondisi fakta sekarang ini kita harus bersaing. Nah ini, jadi kita pun semua, saya terus menanamkan itu kepada penyiar, kepada karyawan, kita harus memiliki kepercayaan diri, confidence kita harus kuat bahwa kita itu sebenarnya sudah sama diaksesnya oleh pendengaran dimanapun berada, yang di Arab Saudi juga. Jadi nggak usah khawatir ya, yang jauh-jauh gitu. Orang dari Jerman ada yang mendengarkan, ada yang minta lagu dari Jerman. Ya cuma asalnya orang Mandailing. Tapi lokasi saat ini ya nggak apa-apa, lagi di luar negeri gitu kan. Di Jerman, dia telepon gitu, minta lagu dong aku Kak. Ya rasa rindunya ke kampung ya minta lagu dia. Tapi kan fakta dia bisa mengakses dan tahu dia perkembangan informasi yang kita sajikan, berita-berita, apakah itu berita dari kampung halaman, berita-berita dari kabupaten, pembangunan, kejadian dan segala macam. Tahu dia. Baik Pak, kayaknya kita harus ngobrol dulu deh dengan yang Bapak sebutkan tadi salah satu namanya gitu ya. Halo, Assalamualaikum Start FM. Selamat pagi. Pagi. Sehat Bang Ian? Oh, alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang Ian, kita ini di program spesial 17 tahun Radio Start FM. Iya. Mas ingat gak sih 15 Mei hari ini? Takutnya gak inget nih. Iya kan, gak inget ya. Mungkin faktor umur kali. Bisa jadi. Kesibukan juga kali ya. Ini dengan siapa? Dengan siapa? Feby, ini dengan Feby, ada Ismi juga dan Bapak ada Bapak Pasla juga di sini. Oh ya. Kita lagi berbincang. Happy birthday ya. Kita lagi berbincang nih sama Pak Pasla. Katanya tadi Bang Ian ini salah satu generasi pertama nih di Radio Start FM yang ikut mendesak Bapak nih mendirikan radio gitu. Bener nggak sih? Ya, ada samanya dengan desak Anis lah. Desak Anis. Desak Anis. Ada. Benar. Ya, dalam akte pendirian pun masih ada kok nama kita. Asik, dalam akte pendirian. Jadi pada saat itu apa sih yang terlintas di pikiran Abang gitu sehingga bisa mendesak Bapak gitu mendirikan radio? Oh, kebersamaan. Saat itu kebersamaannya erat, kuat ya kan. Terus satu visi, satu pemikiran. Terutama dalam hal off air-nya dulu itu dengan Mas Mehmet Slamet Riyadi kan. Terus dengan yang lain gitu. Ya. Kesatuan visi lah, satu visi. Cuman modal itu aja ya. Keberanian ya pastinya. Itu kan tekadnya udah kuat. Modal tekad aja gitu. Dan gak dibayar. Kalau modal awalnya kedekatan dengan pemerintah lah. Oh gitu ya, punya ada dukungan yang luar biasa gitu ya. Betul. Jadi merasa percaya diri dong gitu ya. Insya Allah iya betul. Jadi sampai saat ini Bang masih ada nggak sih di jiwa Abang gitu radio gitu? Walaupun udah nggak bergelut di dunia radio gitu sekarang. Insya Allah masih. Karena kan gini loh, kalau radio itu sama saya pribadi yang memfasilitasi saya itu loh dulu. Dulu. Iya. Ini cikal bakal juga kan, cikal bakal sekarang kan. Ya, ini orang, ini kan siaran malam dia sering ini kan sampai jam 12 kalau yang ini. Bongkar nih. Ya kan? Bongkar nih. Semenjak playlistnya pakai komputer gitu. Ini disusunnya lagu, dia tidur. paling sering saya pantau gitu kan. Oh ini kenapa nggak ada voice gitu. Ternyata tidur gitu. Aku ke studio, katanya tidur di situ. Kadang kalau udah muncul kecanggihan teknologi itu bisa aja ya memanipulasi segalanya gitu ya. Oh berarti zamannya Abang ini udah komputer juga, belum kaset. 2007 sudah kaset. Kaset tuh. Kaset ya. Tapi
kaset juga Masih. pernah ngerasain, jadi tahu gimana jarak Waktu di- antara lagu yang satu sampai ke Kayaknya 10, ribet tahu. banget ya. Dulu kalau kaset. Waktu di Mas itu ya, Mas FM gitu. Iya, Dimas, waktu Dimas FM Dia ini juga ngerasain juga. paling sering dapat kiriman ini ya. Fans radio Kiriman gitu. dari fans ya. Apa aja yang dikirim? Apa yang pernah? Pernah apa aja nih Bang? Dapat apa aja nih dari fans radio? Macam-macam Apa ya. ya? Dapat jodoh kali ya. Kali aja ya jodohnya dapat dari udara juga gitu. Jodoh ada juga sih jodohnya. Kayaknya yang difasilitasi kan tadi saya bilang tadi, radio itu memfasilitasi saya gitu. Oh gitu Jadi ya. semua yang saya butuhkan saya dapat di radio dari radio. Dulu Popularitas juga ya. saatnya. Popularitas juga. Popularitas gitu Iya. dari selebritis Iya. kabupaten lah gitu. Iya, betul. Terus kalau menguasai elektronik sedikit lah gitu kan, nggak bisa. Gitu. Iya. Tapi kebersamaan itu hilang gitu loh semenjak pada sibuk masing-masing gitu. Padahal sebenarnya enak benar, nikmat lah, enak lah pokoknya. Terus apalagi sekarang udah zamannya udah nggak standby lagi orang di radio 100% gitu kan. Iya, heeh. Kalau Udah nggak masih jadi tempat 100% tongkrongan ya kan. Dulu kan memang tempat Iya, tongkrongan nggak- radio. Iya betul ya, tempat tongkrongan. Sering tidur di radio nih ya. Iya. Jadi harapannya Pokoknya- untuk radio nih Bang, apa radio. nih 17 tahun Radio Start FM? Apa ya harapannya ya? Harapannya ya kalau bisa ya masih tetap eksis walaupun yang lain enggak kan. Amin. Iya masih tetap eksis. Terus orangnya makin solid lah gitu, satu visi gitu kan. Iya. Ya visi kebersamaan gitu. Sampai tua lah, itu kan apanya Bang Pasla dulu tuh. Suatu saat kita akan reuni kata Bang Pasla kan. Iya. Iya. Waktu berdiri dulu itu kita suatu saat kita pasti akan reuni besok. Kita jumpa saat kita udah tua nanti gitu. Iya, ini nyindir ini berarti Satu belum orang udah ada Kayaknya kode nih dari Pak. kita semua berarti dari belum. kita semua udah ada yang meninggal kan. Ya. Habis ya. Satu udah meninggal gitu. Habis ya. Jimmy Lontong dia ya, nama udara gitu. Demi Ya. lontong. Belum ada Cak Lontong udah ada dia. Ya, belum ada calon lontong masuk dia udah ada lontongnya. Oke. Iya. Berarti nungguin ya Bang nih berarti ya. Udah tanggal 15 aja nih nggak ada undangan gitu ya Bang ya. Tanggal 20. Oh, itu kita- pasti tuh. Tapi udah ada undangan tanggal 20 katanya. Oh iya udah kan. nyampe berarti ya. Ini kan ulang tahunnya sama dekat sama saya. Kalau saya tanggal 21-nya, radio tanggal 15-nya Iya. gitu. Jadi ingat terus ya. Jadi ingat terus lah di bulan 5 sama-sama bulan 5 kan. Iya. Kita juga berharapnya begitu walaupun tidak di radio sekarang lagi stay, Iya. kita tetap ini ya keluarga gitu, keluarga besar ya. Iya. Ya insya Allah masih berkeinginan seperti itu sih ya. Walaupun banyak lah ragam macam kisah hidupnya Pahit karena manisnya bagaimana gitu biasa ya. itu. Suka duka Itu biasa ya. itu. Oke. Sambil berantem, pokoknya enak lah gitu. Jadi terima kasih ya Bang ya. Terima kasih Iya, sama-sama, waktunya Bibi. ya. Iya sama-sama juga. Selamat beraktivitas Semua, salam Abang, sehat selalu. Yuk. Assalamualaikum. Sama-sama sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi benar nih. Sudah dapat konfirmasi ya sama Star FM. Ada desak pas lah ya. waktu itu ya. Oh itu program Desak Pas lah ada? Belum. Itu Kita masih ada- rencana ya. Ya rencana. Ini ada beberapa memang program yang belum terrealisasi dari dulu ya. Ada juga yang apa namanya yang terhenti ya. Tidak. Tapi kalau Ketabo itu memang program dari awal itu. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang dia paling lama nama program di sini, nama acara Ketabo paling lama. Lain itu kan Mokar Pasa gitu Iya. kan. Tapi alhamdulillah itu pernah mendapat penghargaan loh Penghargaan kita juga, ada ya. Ketabo. dapat KPD Awards ya. Itu yang pertama pada program konten lokal kita. Jadi kita udah banyak banget nih mendapat penghargaan gitu ya. Itu Ya, kan pencapaiannya Pak ya. Kalau Ya. dukanya ada nggak sih? Dukanya Selama banyak. 17 tahun gitu. Dukanya banyak. Pertama paling dukanya banyak ya. Seringkali kita memang terbentur di sumber daya gitu ya. Oh sumber iya. daya, ya. Banyak duka seolah kita tuh kurang yakin
dengan usaha ini. Saya terus berupaya itu meyakinkan bahwa kita bisa hidup, bisa layak dan bisa sejahtera di usaha gitu ya. Tapi namanya juga orang berpikir lain gitu ya. Di internal sendiri ada yang merasa ini terlalu lama, ada yang instan betul gitu kan. Ini nggak bisa, cara berpikirnya begitu. Tapi dalam proses dinamika di radio itu namanya juga orang-orang seni gitu ya. Banyak halus perasaannya gitu. Duka itu. Termasuk problem itu siaran duet gitu. Ini biasa kejadian. Ini saya bongkar nih ya. Siaran duet. Tapi kata orang Mandailing merceleng gitu. Itu parah banget sih kalau itu mah parah banget. Tapi kalau ketika on air akrab nyambung itu gitu. Gimana ceritanya? Tapi pas lagi lagu gitu ya, satu yang satu diam, yang satu di studio, yang satu keluar gitu ya. Itu juga termasuk problem Ya gitu. luar biasa sih. Kemudian disiplin juga masih. Kita sudah ada aturan misalnya 30 menit atau 15 menit sebelum on air sudah ada. Tapi ada yang luar biasa. Ada yang luar biasa juga. Jangankan 30 menit sebelum on air, 1 hari sebelum on air udah hadir dia di radio gitu. Nah, itu namanya Big Nasty itu. Ada Big Nasty dulu bergabung dengan kita. Aturan 30 menit sebelum on air udah di studio. Kalau dia 1 hari sebelum on air udah di studio. Keren banget dah. Big Nasty. Oke. Salam untuk Big Nasty ya, sukses selalu untuk Anda. Itu dia. Jadi memang kita punya masih banyak punya pemikiran. Satu yang belum terrealisasi dari pertama kita merancang ini. Kita memang pernah bergerak di bidang yang tadi yang disebut dengan off air, di bidang entertain production gitu. Kita udah miliki waktu itu, tapi karena memang terus dia terjadi perubahan-perubahan, ketahanan fiskalnya juga tergoyang gitu kan. Jadi sehingga belum terwujud. Ada yang kedua TV daerah gitu. Jadi ekspansi kita ini mendirikan sebuah stasiun televisi daerah gitu. Karena peluang itu juga diberikan oleh aturan gitu kan. Kita ini ke arah ke situ. Tapi karena memang kenapa waktu itu kita memang berpikir ekspansi pengembangannya ke situ. Kenapa agak terbentur sekarang? Karena memang sudah ada media lain. Udah ada media sosial sekarang, udah ada di YouTube gitu. Bahkan televisi yang sudah tayang di TV pun udah masuk di YouTube ya Pak? Iya, orang masuk YouTube. Jadi dikejar. Jadi kita harus kejar itu lagi. Jadi konten lah kita perbanyak, informasi itu. Kemudian apa saja misalnya aktivitas kita di radio sekarang udah dibuat konten gitu ya, dijadikan sebagai bahan di media sosial. Nah kita juga itu harus kita kejar media sosial, apalagi yang bersifat informasi, hiburan, edukasi. Jadi yang 3 unsur inilah yang menjadi pegangan kokoh kita, edukasi, inspirasi dan informasi gitu. Jadi penyiar itu sebenarnya yang 3 ini harus mengedukasi, menginspirasi, kemudian menginformasi. Informasi ini harus aktual gitu. Kita pandai-pandailah lalu mengedukasi. Setiap apa yang kita sampaikan itu adalah memberikan proses pencerdasan gitu. Karena visi kita juga adalah bagaimana proses mencerdaskan masyarakat kita. Jadi tidak lagi skopnya kabupaten, mencerdaskan masyarakat secara global gitu. Bahkan tidak lagi misalnya sikap berskop nasional gitu, di mana saja gitu kan. Yang di Arab Saudi pun dia misalnya kalau ada yang mencerdaskan, paham dia bahasa Indonesia gitu kan, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi berupayalah. Karena apa? Karena kita ini sudah bagian dari mudah diakses di mana-mana gitu, bisa diterima gitu. Mungkin satu terakhir nih. Closing gitu ya. Mungkin dengan sekarang ini gitu Pak, apa sih yang pengen Bapak sampaikan dengan pencapaian yang sekarang ini gitu, udah di 17 tahun ini, yang pengen Bapak sampaikan itu apa? Mungkin suka dukanya udah ada gitu. Terus apa yang ngebuat Bapak bisa sekuat itu gitu sampai sekarang gitu? Ya, pertama yang saya ucapkan alhamdulillah ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita kuat? Karena kita yakin kita ini dibutuhkan. 3 tadi, pedoman tadilah yang 3. Jadi saya meyakini dengan media yang ada,
setiap apa yang kita ucapkan itu bermakna, setiap apa yang kita katakan itu bermakna, lalu menginspirasi dan mengedukasi dan memberikan informasi, itu juga adalah bagian dari ibadah gitu kan. Bagian dari peranan kita di ranah media itu. Itu yang mau meyakini saya untuk terus bertahan. Lalu ya orang membuat orang senang kan sebenarnya kebahagiaan tersendiri ketika berikan musik yang berkualitas, kemudian informasi atau kiat yang bermanfaat. Inilah yang membuat saya tuh bertahan. Kata orang biar tungar asal dia tetap berjalan gitu ya. Dari artinya kalau dari sisi finansial itu nombok itu hal yang wajar lah. Yang penting eksis dan berusaha untuk memberikan, berbagi ya kepada orang-orang yang juga telah memberikan kreativitasnya, memberikan semangat dedikasinya terhadap perusahaan ini. Jadi saya butuh sebenarnya orang-orang yang selalu kreatif. Saya akan tampung itu dari mana saja. Dia misal dia seorang anak muda yang dari mana saja dia, kebetulan dia berada di Penyambungan, dia datang ke radio banyak itu, datang ke radio dia kreatif, saya tampung itu. Ayo ke sini tempat kita, ini rumah kita. Ini rumah edukasinya di sini, rumah kreativitasnya di sini. Ayo kita ngumpul di sini. Maka dulu dan sekarang juga banyak orang yang pertama dia kenal atau yang tahu dia di Penyambungan itu adalah radio. Banyak yang sekarang di BNN ada namanya Iqbal juga. Di pertama di mana? Oh ini ada radio, kita gabung sini. Oke bang, sini kita sini gitu ya. Kita bikin film waktu itu, film mandailing gitu kan. Yang kreatif ngumpul-ngumpul sini kita mau gitu. Nah itu dia dasar motivasi yang kuat itu untuk selalu eksis gitulah, untuk bertahan gitu. Jadi kalau harapan mudah-mudahan ini terus masyarakat juga menerima manfaat dari keberadaan kita, didukung, bersinergi dengan pemerintah, bersinergi dengan lembaga-lembaga lain. Inilah yang membuat kita untuk terus selalu eksis, sehingga di usia 17 tahun ini kita menyala gitu loh. Menyala, nggak bakal padam gitu kan. Menyala terus, bersinar terus menyala dan menginspirasi, nggak bakal padam ya mudah-mudahan sepanjang kita masih mau untuk mengurusi usaha kita ini. Ya. Amin. Terima kasih Bapak. Sebenarnya banyak pertanyaan yang kita siapin ya. Tapi yang saya tunggu-tunggu tuh pertanyaannya tadi kan. Apa tuh? Nggak pernah kok naik gaji gitu. Itu yang masih dalam hati ini. Masih tapi nggak berani gitu ya. Ismi nggak berani mau nanya. Kalau dia berani nanya, oh SP1. Untuk masih disimpan dalam hati ya. Ada SP dia langsung. Oke, Sahabat FM. Mungkin sebenarnya Bapak juga banyak unek-unek kali ya sama kita gitu. Kita nggak mau nanya yang itu, takut sakit hati gitu. Oh iya. Ditulis aja. Nggak boleh kalau di on air kan nggak boleh. Ini ketahuan nanti sama publik gitu kan. Yang paling sering terlambat siapa? Gitu. Yang sering membangkang siapa? Kayaknya kita cukupkan sampai di sini aja ya. Takutnya semua unek-uneknya keluar. Kebongkar gitu ya. Ada orang yang diam terus gitu ya, tapi hatinya luas, baik gitu lah. Ini sebenarnya menyasar ke orang-orang di sini juga sih ini. Personal ya kan. Oke. Terima kasih Bapak ya, semoga harapan kita bersama bisa terrealisasi dan tadi juga masih ada nih pencapaian yang belum tercapai, semoga ya di tahun-tahun berikutnya bisa mencapai itu gitu dengan orang-orang yang tepat. Semoga ketemu juga dengan orang-orang yang tepat ya. Dan sahabat Sat FM, pastikan terus bersama kita, nanti kita lanjut kembali di program spesial 17 tahun Radio Sat FM, menyala dan menginspirasi. 17 tahun Star